Oke, kita mulai ya. Selama lebih dari 1000 tahun, ada nih sebuah pertarungan ide yang seru banget dalam pemikiran Islam. Bayangin aja, ini tarik tambang antara wahyu murni di satu sisi dan rasionalisme ala filsafat Yunani di sisi lain. Ini bukan cuma obrolan di Menara Gading loh, ini adalah pertarungan yang benar-benar membentuk wajah peradaban. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Bisa nggak sih akal dan iman itu akur dan jalan bareng, atau salah satunya harus ngalah dan tunduk sama yang lain? Percaya atau enggak, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini, jawabannya bisa bikin geger satu peradaban, memicu perdebatan yang luar biasa sengit selama ratusan tahun di antara para pemikir terhebat dalam sejarah Islam. Yuk kita mundur sedikit ke awal-awal, kering tinju intelektual di mana dua kubu besar ini pertama kali terbentuk. Masing-masing punya gagasan yang beda banget soal gimana caranya kita bisa sampai pada kebenaran. Oke, jadi di sudut pertama kita punya kaum Mu'tazilah, para rasionalis sejati. Buat mereka, akal manusia itu juaranya, hakim utamanya. Wahyu itu penting, tapi tugasnya lebih buat mengkonfirmasi apa yang sebetulnya udah bisa kita temukan lewat akal. Terus, di sudut lainnya ada ahli al-hadis, kaum tekstualis. Bagi mereka, cuma ada satu sumber kebenaran, Al-Quran dan Sunnah. Titik. Kenapa? Soalnya akal manusia itu terbatas, gampang salah. Jadi, kalau mau kepastian mutlak, ya harus kembali ke teks suci. Setiap pemikiran yang melenceng dari teks dianggap berbahaya. Tapi, yang namanya juga perdebatan sengit kan, seringkali dari dua kutub yang ekstrem ini muncul sesuatu yang baru. Lahirlah sebuah sintesis, sebuah aliran pemikiran yang mencoba jadi jembatan di antara jurang yang tadinya kelihatan nggak mungkin bisa dilewati. Nah, disinilah muncul aliran Asy'ariyah. Aliran teologi ini nantinya jadi sangat dominan di dunia Sunni, dan mereka menawarkan sebuah kerangka baru yang mencoba mendamaikan kedua kubu ekstrim tadi. Coba deh lihat tabel ini keren banget buat nunjukin posisinya Asy'ariyah. Pendirinya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, itu dulunya justru seorang Mu'tazilah loh. Uniknya, aliran ini nggak buang akal, nggak sama sekali. Tapi mereka memposisikan akal sebagai instrumen, sebagai alat. Sumber utamanya tetap wahyu, tapi akal dipakai buat mengkonfirmasi, menjelaskan dan membela kebenaran wahyu itu. Nah, lihat juga soal sifat Tuhan. Asy'ariyah juga ambil jalan tengah di sini. Mereka nggak kayak Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Tuhan, tapi juga nggak menafsirkannya secara harfiah banget sampai seolah-olah Tuhan itu kayak manusia. Mereka bilang sifat itu ada, nyata, tapi tanpa bertanya bagaimananya. Nah, ini dia nih kuncinya. Gampangnya gini, mereka itu kayak bilang, oh senjata kalian itu filsafat dan logika. Oke, kita pakai senjata itu juga buat ngelawan kalian dan membela benteng kita. Para ulama Asy'ariyah sadar kalau mau berdebat sama para filsuf, ya mereka harus ngerti dan pakai bahasa yang sama, yaitu logika. Dan ini membawa kita ke salah satu figur paling penting dan penuh paradoks dalam sejarah Islam, Imam Al-Ghazali, yang dapat julukan Hujatul Islam, sang pembela Islam. Jadi, Al-Ghazali ini dikenal karena serangan besarnya ke dunia filsafat, terutama metafisika yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf Muslim seperti Ibn Sina. Jadi, di buku legendarisnya Tahafut al-Falasifah atau Kerancuan Para Filsuf, dia benar-benar menghajar argumen para filsuf satu persatu. Ada 20 poin yang dia serang, dan 3 diantaranya dianggap sangat berbahaya, sampai bisa bikin orang jadi kafir. Kenapa? Soalnya gini, kalau alam semesta itu abadi, berarti kan menantang konsep Tuhan sebagai satu-satunya pencipta. Kalau Tuhan cuma tahu hal-hal umum, bukan yang detil, berarti kemahatauannya jadi cacat dong. Dan kalau kebangkitan jasmani ditolak, itu kan langsung bertentangan sama isi Al-Quran. Jadi buat Al-Ghazali, ini bukan cuma salah pikir, tapi ini ancaman serius buat fondasi iman. Tapi di sini nih letak paradoksnya yang bikin pusing. Buat ngebongkar habis-habisan argumen filsafat, Al-Ghazali justru memakai dan mempromosikan alat utama dari filsafat itu sendiri. Alat itu namanya ilmu mantik, atau gampangnya logika Aristoteles. Al-Ghazali mikirnya gini, mantik itu kayak matematika atau tata bahasa. Netral banget. Dia nggak punya isi, tapi dia adalah aturan main yang kita butuhin supaya bisa mikir lurus dan bikin argumen yang kuat di bidang apapun termasuk agama. Nggak cuma itu, dia bahkan ngomong terang-terangan lewat karya-karyanya menjadikan penguasaan logika sebagai syarat wajib kalau mau ilmunya dianggap sah. Ini, gila, ini langkah yang super kontroversial.
Bayangin aja, alat dari pemikiran Yunani kafir dijadiin syarat utama di jantung keilmuan Islam. Jelas bikin heboh kan? Ya jelas dong, aksinya Al-Ghazali ini nggak dibiarin gitu aja. Malah bikin perdebatan jadi makin panas dan mengundang balasan-balasan yang nggak kalah keras dari berbagai kubu. Responsnya ada dua yang paling gede. Pertama dari Ibnu Rushd, seorang filsuf. Dia bilang, santai dulu, filsafat sama agama itu cuma dua jalan yang beda, tapi tujuannya sama-sama kebenaran kok. Dia nulis buku balasan yang judulnya aja udah kerancuan dari kerancuan. Lalu, ratusan tahun kemudian, muncul Ibnu Taimiyah, seorang teolog yang lebih tekstualis. Dia nyerang dari akar-akarnya. Menurut dia, logika Yunani itu ya pada dasarnya nggak nyambung dan bisa menyesatkan kalau dipakai buat memahami agama. Slogan dari kubu anti-logika ini nunjukin betapa panasnya perdebatan waktu itu. Dituduh zindik atau sesat, itu bukan kayak dikatain di medsos loh. Ini serius banget. Ini adalah pertarungan untuk menentukan kemana arah pemikiran peradaban Islam akan melangkah. Jadi, setelah ratusan tahun berdebat, adu argumen, saling serang, gimana akhirnya? Siapa yang menang? Apa warisan yang tersisa dari pertarungan gagasan raksasa ini? Walaupun banyak yang nentang dan perlawanannya sengit, pada akhirnya bisa dibilang visinya Al-Ghazali yang menang. Dia berhasil menjadikan logika sebagai salah satu perkakas standar dalam teologi, hukum, dan pendidikan Sunni arus utama. Coba kita urutkan lagi ya biar jelas. Al-Asy'ari buka jalan tengah, terus Al-Ghazali datang bawa senjata baru, yaitu logika, dan dijadiin resmi. Nah, setelah itu, pemikir kayak Fakhruddin Al-Razi make senjata itu habis-habisan, bahkan sampai ke level menafsirkan Al-Quran. Prosesnya jelas banget kan? Ada semacam filosofisasi. Dari yang tadinya cuma cari kompromi, teologi Sunni berevolusi jadi sistem pemikiran yang sangat kompleks, rasional, dan spekulatif. Dan inilah peninggalan terbesarnya, kemenangan nalar Burhani. Gampangnya, Burhani itu kayak ngebuktiin rumus matematika. Harus jelas, logis, dan gak bisa dibantah. Kemenangannya ini berarti, dalam tradisi teologi Islam arus utama, sebuah argumen gak cukup cuma modal kutip ayat, tapi juga harus lolos ujian logika yang ketat. Jadi kalau lain kali Anda dengar ada orang debat soal sains versus agama, atau akal versus iman, ingat deh, Anda itu lagi dengerin gema dari perdebatan yang umurnya udah 1000 tahun. Pertanyaannya nggak pernah benar-benar berubah. Dalam perjalanan kita mencari kebenaran, seberapa besar porsi untuk akal, dan seberapa besar porsi untuk iman. Dan mungkin justru itulah intinya. Pertanyaan ini akan selalu ada, memaksa kita untuk terus berpikir.